Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa aslaha dzata bainina wa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala ta'ala bi ni'matihi wa barakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu bi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamul faraidha wa 'allimul nasa fa innahu awwalul ma yunza'u. Cerita tentang apa hukumnya tidak ada. Apakah hukumnya mubah? Boleh-boleh ya, boleh dibagi, boleh tidak, kira-kira begitu. Atau hukumnya sunnah, tidak ada. Tahu hukumnya makruh, tahu saya dibagi-bagi, tentang begini, tidak ada. Ini bukan wasiat Ustaz Imam Yazid, ini bukan wasiatnya Ustaz Ahmad Adli, ini wasiat Allah, ya kan? Dan hadis yang menasah tentang kewajiban wasiat terdahulu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al wasiyah lil walidayni wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Wasiat pada surah Al-Baqarah itu wajib, sepakat. Ya, lalu turun ayat tentang pewarisan, bicara tentang dari ayat 11, 12, ya, terus 176 surah An-Nisa. Ketika ayat ini turun, ada ungkapan Rasul, innallaha qad a'ta likulli dzin haqqin haqqahu fala wasiyata lil waris. Berdasarkan surah An-Nisa ini, Allah telah menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris. Ada dapat separuh, dapat sepertiga, dapat seperempat, dapat seperenam, ada 2/3, ada 1/8. Fala wasiatul waris. Oleh karena itu kata Rasul, tidak ada lagi cerita pembagian wasiat kepada ahli waris. Wasiat itu hanya berlaku kepada orang-orang di luar ahli waris. Nah, dialihkanlah wasiat yang awalnya wajib dinasah menjadi hak kewarisan. Lalu kenapa hak kewarisan tak wajib? Padahal hak kewarisan ini merupakan ayat yang menasah, yang menggantikan hukum awal. Kalau seharusnya dalam teori nasah mansukh, yang menghapus juga harus wajib. Kalau yang dihapus itu wajib, yang menghapus harus wajib. Tidak boleh yang menghapus itu lebih rendah hukumnya daripada dihapus. Masa ada satu undang-undang, lalu undang-undang itu dihapus, diganti baru, hilang hukum yang diada undang-undang di awal, ya tidak begitu. Justru datang undang-undang baru karena yang memperbarui, memperkuat dan sebagainya. Itu dalam teori nasah mansukh. Nah, oleh karena itu bagi saya pribadi membagi waris ini wajib. Nah, baru masuk kita terkait dengan harta bersama dan harta pribadi dalam pembagian waris ini. Kalau harta bersama ini sebetulnya tidak masuk dalam bab hukum waris, tidak. Ya, karena harta bersama, pencarian bersama suami istri ini itu kalau meninggal, kalau berpisah semasa hidup, bercerai orang, talak di pengadilan tanah, itu kan dibagi harta bersamanya. Makanya tidak cerita hukum meninggal harta bersama ini, karena harta bersama tidak ada hubungan dengan kewarisan. Harta bersama milik bersama suami istri, tidak ada hubungan dengan kewarisan. Oleh karena itu pembahasannya pun di luar bab kewarisan. Nah, tetapi apa pentingnya kita bahas bersama ini dalam rangka memilah mana dia harta pribadi yang menjadi harta waris, harta bawaan yang menjadi harta waris, dan mana harta bersama yang bukan masuk dalam
bagian harta waris, tapi dikuasai oleh masing-masing suami dan istri. Jadi kalau istri meninggal duluan, maka separuh harta bersama itu adalah asas awalnya ya, separuh. Nanti prakteknya lebih kurang itu nantilah. Yang penting asas awalnya 50% adalah milik dari masing-masing pasangan ya. Kan begitu dia. Nah tapi saya ulangi lagi, ini tidak berhubungan langsung dengan kewarisan. Tapi sekali lagi bahwa ini perlu dipilah mana harta bersama, mana harta pribadi atau bawaannya menjadi harta waris. Nanti separuh dari harta bersama milik pasangan yang meninggal. Jadi harta warisnya separuh harta bersama tambah harta pribadi tambah harta bawaan. Harta bawaan itu kan pribadi sebetulnya. Cuma cerita bawaan ini karena harta itu dibawa dalam perkawinan. Jadi sebelum menikah dia, si Ahmad tidak punya rumah, punya mobil, makan dulu nikah ya. Nah ini kan harta bawaan, bawaannya harta pribadi. Nah baru harta pribadi. Harta pribadi itu bisa muncul dalam masa perkawinan, bisa. Tidak semua harta yang muncul dalam perkawinan itu atau selama masa perkawinan itu harta bersama. Kenapa? Karena harta bersama itu adalah harta yang muncul sebagai hasil kerja dari para pihak. Ya, tapi kalau dia merupakan harta yang muncul atau didapat dari harta waris, itu bukan harta bersama itu. Ya pula mau bodoh-bodoh video kan. Dapat waris 1,5 miliar. Tahu lah bini diintip gitu ya. Mantap nih gitu ya kan. Separuh sama aku nih gitu ya kan. Nah tidak. Harta waris itu harta pribadi. Walaupun didapat dalam masa perkawinan. Karena bukan merupakan hasil kerja kan begitu. Nah harta pribadi. Apalagi harta pribadi itu yang didapat semasa perkawinan, hibah orang. Ada orang beri hibah oleh dia. Ustaz Samsul, Ustaz tengok luar biasa lah Ustaz berdakwah kesana kemarin. Jadi kasihlah Ustaz ya Imam Paribun ini untuk bisa dakwah ya. Amin, kan? Hibahlah sama Ustaz ini untuk dakwah ini kan. Nah, ya itu ojek di rumah tuh hidupnya lah, mantap. Ribun abang dia kan? Ribun abang nih. Nah ini kata bersama ini separuh mengaku tidak teman-teman ya. Ini kata pribadi. Kenapa? Karena muncul dari hasil hibah, bukan hasil kerja. Kalau hasil kerja ya bersama. Tapi kalau dari warisan, dari hibah, hadiah orang, wasiat, itu semuanya harta pribadi. Jadi yang mana tahu ada orang berwasiat. Izin Ustaz ya. Ustaz Samsul lah kita nanti bersiap. Nanti kalau aku meninggal kan Ustaz Samsul baik kan semua. Dialah yang mengajari aku bisa sholat bagus begini. Kemarin waktu naik haji, dialah yang memanasi kamu. Kalau aku meninggal, aku meninggal nanti di tanah suci. Ya kan? Ini tanah yang sebelah nih. Yang ada satu rantai setengah, gitu kan? Ini kalau aku meninggal tuh ya, baik Ustaz Samsul meninggal bahasa kan? Baik doa itu kan? Meninggal terus dapat dari hasil, dapat dia dari wasiat. Nah, harta yang berasal dari wasiat ini pun harta pribadi. Jadi sekali lagi, mana harta bersama itu yang merupakan harta yang dibagi dua. Kalau nanti salah seorang dari pasangan ini meninggal atau memang cerai hidup, ya semata-mata harta yang muncul dari hasil kerja. Kalau dalam hukum Islam di bagian umum di huruf F itu di makalah saya buat di situ di halaman berapa ya? Karena makalah kita ini beda ini, makalah sini beda, lebih tebal ini. Karena biasa guru itu tak boleh memberikan semua ilmu.
Di sini halaman 2. Ya, pada harta bersama selanjutnya itu ada huruf F. Kopel hukum Islam bab 1 ketentuan umum butir F. Ya kan? Itu disebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah atau harta bersama adalah harta yang diperoleh baik oleh masing-masing atau bersama suami istri selama dari perkawinan berlangsung, dan sini disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Jadi boleh jadi beli sepeda motor atau kereta ukuran di Medan ini nama awak, bini ini kecil hati, tak usah, ya kan? Bini ini jangan semua harta sama awak, ya, kecil hati. Udah beli tanah sama dia, boleh apa lagi? Beli kendaraan mobil sama dia, bersenang hati. Padahal kalau nanti salah satu meninggal, begitu banyak itu. Dapat mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Buku-buku yang bicara tentang pewarisan di Indonesia itu nanti istilah tiga istilah muncul. Ada harta bawaan, ada harta pribadi, ada harta bersama. Sebetulnya harta bawaan itu juga harta pribadi. Jadi kita kecil istilahnya harta pribadi dan harta bersama, dua saja. Nah, saya ulangi penegasan saja bahwa harta bersama adalah seluruh harta yang muncul sejak akad nikah terjadi sampai akad nikah berakhir. Berakhirnya ini apakah cerai hidup atau cerai meninggal dunia, ya salah satu bisa terjadi. Jadi kalau harta ini muncul, dibagilah sesuai dengan ketentuan yang ada, normatifnya 50-50%, 50-50. Tapi bisa terjadi nanti tidak seperti itu, melihat dari konsep keadilan. Contoh, istri selamanya tidak memberikan kontribusi hadirnya harta, bisa nanti istri 30%, suami 70%. Atau sebaliknya, suami malah yang tinggal di rumah, istri yang memberikan kontribusi menghadirkan harta, kan gitu. Tapi sebaliknya bisa saja istri nanti 70%, 30% malah suami kecil. Ya kenapa? Ya karena sekali lagi melihat berkontribusi munculnya harta bersama. Kepada kita mungkin pengalaman budaya ya, kultur, pengalaman kultur kita mengajarkan. Kalau kita di Medan itu tidak begitu populer ya, melihat kultur ini. Tapi kalau kita ke Tengah Karo, ke Tapanuli Utara, itu biasa perempuan yang duluan ke ladang. Suaminya di mana? Singgah dulu. Markopi dulu. Markopi betul namanya. Ya, ngopi dulu dia. Ngopinya setengah diminta di pesannya. Pukul 10 udah keluar dari warung. Allah, istri sudah potong-panting di ladang kan? Ya, mohon maaf kita tidak bicara etnis atau apalagi merendahkan etnis, tapi itu fakta ya. Kota Tengah Karo itu perempuan yang sangat rajin itu bekerja. Tapanuli Utara juga seperti itu. Nah, yang seperti ini ya kalau saya mengatakan sangat adil memang, justru dibalik prosentasi dari harta bersama itu. Istri justru lebih banyak ya diberikan harta bersama dibandingkan suaminya. Nah, oleh karena itulah pada kita di fikih klasik harta bersama tidak ada. Berdasarkan pemahaman di fikih klasik itu, harta bersama ini kan ada di Indonesia dan Asia Tenggara secara umum. Mengapa itu ada? Dulu ketika saya belajar, Prof. Alyasa Obakan buat analisis begini. Mengapa di Indonesia mengapa di Indonesia kita mengenal ada harta bersama? Di Timur Tengah tidak mengenal harta bersama. Ya karena di Timur Tengah mereka mengenal istilah poligami dan dipraktekkan secara baik poligami itu. Nah, akhirnya karena poligami dipraktekkan secara baik di sana, kalau dibuat aturan tentang harta bersama ribet menghitung. Dulu nikah dengan istri pertama tanggal sekian tahun sekian, berarti harta bersamanya saya meninggal, oh yang ini
tahun berapa dengan menikah dengan istri kedua, tahun sekian. Mana harta yang muncul sejak tahun sekian? Ribet itu. Satu. Yang kedua, memang pelembagaan harta di Timur Tengah itu konsisten berdasarkan fikih. Mana harta istri, jelas. Mana harta yang diperoleh oleh istri, jelas milik istri. Mana harta yang diperoleh oleh suami, jelas milik suami. Atau sebaliknya, istri dapat dua. Dia dapat dari hasil usahanya, dia dapat lagi nafkah dari suaminya. Kan gitu. Jadi dua dia dapat. Ya kan? Dia hasil kerjanya untuk dia, hasil kerja suami, nafkah juga untuk dia. Dapat lagi hasil nafkah. Nah, kita di Medan, di Indonesia tidak seperti itu. Contoh, kita, walaupun nanti kaidah fikihnya dari Ahmad dan Ustaz Majid ini akan menganulir apa yang saya katakan ini. Kita di Medan ini, terus di Indonesia, kita tidak memberikan hak fikih kepada istri itu yang seimbang. Apa? Pada surah Al-Baqarah disebutkan lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Kan begitu? Istri itu siogianya mendapat hak sebanding dengan beban yang kita berikan. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu bil 'urfi. Berdasarkan urut kita. Bil ma'ruf itu kan berdasarkan kebaikan-kebaikan yang dikenal di sebuah daerah. Itu kalau guru saya mengatakan beda bil ma'ruf dengan bil khair. Kalau khair itu kebaikan bersifat normatif betul. Tapi kalau bil ma'ruf kebaikan-kebaikan yang standarnya di daerah itu. Baik. Nah, lawan persoalan bil ma'ruf itu kalau kita ya urut kita seperti itu. Dan kita tidak memberikan hak fikih kepada istri sesuai dengan fikih. Contoh apa? Saya akui secara pribadi, saya tidak pernah menghitung berapa biaya istri saya memasakkan untuk saya. Saya tidak pernah menghitung berapa biaya yang harus saya keluarkan kepada istri ketika dia mencucikan pakaian saya. Tidak pernah. Saya tidak pernah menghitung berapa biaya yang harus saya keluarkan ketika dia menyusukan anak saya. Padahal anak itu adalah wa'alam mauludiyanu rizqunna wa kiswatun bil ma'ruf. Wa'alam mauludilahu artinya ayah itu wajib memberikan rizqunna wa kiswatun. Itu kewajiban daripada suami untuk membiayai nafkah susuan. Pertanyaan kita yang sudah nikah, saya tanya, yang belum nikah jangan sok-sok paten. Pernahkah kita memberikan biaya susuan anak kita kepada istri di Indonesia? Tadi sebelum saya buka muzakarah kita ini, saya tegaskan kembali bahwa harta bersama adalah seluruh harta yang muncul sebagai hasil kerja selama akad pernikahan terwujud. Selama akad pernikahan ada. Kalau akad pernikahan telah berakhir, baik cerai mati atau cerai hidup, maka prinsip awal harta bersama dibagi dua, separuh untuk pasangan, untuk laki-laki, dan separuh untuk istri, ya, suami istri. Nah, selain dari itu masuk dalam harta pribadi ahli waris masing-masing. Saya kira ini tidak berdasarkan kegiatan. Saya terpaksa melihat ke sini lupa ya kita ini. Kegiatan seminar penentuan harta bersama dan harta pribadi dalam pembagian waris oleh Fatwa dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.